I am ready. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Oke, kita sudah masuk istirahat kedua ya. Tadi sudah istirahat kedua, udah makan belum? Udah, alhamdulillah udah dimakan ya semua MBG-nya ya. Enak MBG-nya? Alhamdulillah enak ya. Udah pada sholat? Oke, udah makan, udah sholat, udah semangat lagi ya. Nah, sekarang ketemu sama ibu, kita belajar informatika. Namun sebelum itu, ibu izin absen kalian dulu ya. Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Untuk hari ini kelas 7E. Samsul Muhtadin. Ahmad Farhan. Khairul Tamam. Oke. Alfian. Andika. Akil. Arfa. Berarti hari ini yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 anak yang nggak masuk ya. Oke, ada yang alfa tanpa keterangan dan ada yang sakit. Semoga yang sakit segera sehat kembali ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, tentang berpikir komputasional ya. Dimana berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara pandang kita berpikir seperti komputer, ya kan? Terarah, terstruktur, benar ya? Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke pertemuan kali ini, biar kalian semangat, tambah semangat dulu. Ibu mau kasih ice breakingnya, mau tepuk-tepuk aja dulu deh, biar kamu, karena udah siang ya. Kalau udah siang kan kamu udah agak-agak nggak konsen gitu kan. Kita tepuk-tepukan aja dulu, tepuk-tepuk atau gini aja deh. Ini masing-masing berpasangan ya, berdiri semuanya, yuk berdiri, berdiri di hadapan kalian. Nah, kalau kamu kan bisa berdua, cari pasangannya. Yang tidak ada pasangannya, ambil temennya. Kayak kamu 3 orang barengan sama yang belakang tuh 1 orang. Kamu sama siapa? Cari pasangannya. Nih, kamu sama dia aja nih. Udah ya, semua berpasangan ya. Karena kan ada 5 orang yang gak masuk, berarti 40 semuanya pas ya. Nah, di hadapan pasangan kalian, siapkan pulpen. Siapkan pulpen. Satu aja pulpennya. Jadi kamu berdua nih. Siapin pulpen ini. Siapin pulpennya di sini, di depan, di hadapannya. Oke, siap? Ya. Siap ya? Oke, siap ya? Kalau ibu bilang sakit. Kalau ibu bilang sikut. Kalau ibu bilang sikat, kamu ambil pulpen yang di hadapan kalian, rebutan sama pasangannya. Paham nggak? Paham ya? Oke, siap. Udah ketemu kan pasangannya kan? Udah pada dapet kan pasangannya ya? Oke, coba ya. Sakit. Sikut deh. Ulangi, nggak fokus. Ulangi. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sekali lagi ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke.
Udah, cukup. Yang penting kalian sudah terfokuskan kembali ya. Nah, sekarang baik, kita mulai ya. Materi kita kali ini yaitu etika dan resiko AI. Materi ini digunakan untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kelas 7. Oke, Ibu mau tahu siapa yang bisa bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, nak? Sok, siapa yang mau bacain? Siapa? Tinggal baca doang. Siapa, yuk? Mau baca? Tujuan pertamanya apa? Tujuan yang pertama? Mengidentifikasi penerapan sehari-hari AI. sehari-hari. Oke, yang belakang nomor 2. Menganalisis risiko dan tantangan etika AI. Oke, nomor 3 siapa? Aku Oke. menyelesaikan dari kasus etika AI dengan solusi kreatif. Oke, nomor 4. Sok. Berefleksi pentingnya sikap etis dalam penggunaan AI. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, identifikasi penerapan AI sehari-hari, menganalisis resiko dan tantangan etika AI, menyelesaikan studi kasus etika AI dengan solusi kreatif, dan merefleksi pentingnya sikap etis dalam penggunaan AI. Apa jadinya? Kamu tahu AI? Tahu. Apa AI itu? Robot. Oke. Robot. Kalau ngomongin AI, kamu langsung ingetnya sama robot. Bener. Terus apa lagi? Apa sih pengertian AI? AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kamu tadi bilang kalau ngomongin AI pasti kita langsung ingetnya ke robot. Apa jadinya kalau semua kegiatan sehari-hari kita itu diambil alih oleh robot? Enak nggak? Enggak. Kenapa enggaknya? Enak lah. Kenapa enaknya? Nggak capek. Kamunya nggak capek. Gimana cara kita supaya robot itu bekerja? Harus ada apa? Ada apa? Internet. Weh. Pertama, kalau yang namanya robot itu kan dia mau bergerak, mau berpindah harus ada apa dulu dari kita? Aba-aba. Aba-aba dalam hal ini adalah perintah. Ya kan? Robot itu bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Ya kan? Kebayang nggak kalau misalkan dunia kita yang sekarang ini itu diambil alih oleh robot? Enak dong Bu, kita bisa santai-santai. Dari segi pandang itu memang terlihat enak. Tapi kalau di luar dari itu, misalkan pekerjaan semuanya diambil alih oleh robot, apakah nanti bakal enak? Kamu bakal dapat duit nggak? Berarti nanti akan terjadi apa dong? Banyak apa? Misalkan bapak kamu yang tadinya kerja di pabrik nih, sekarang karena ada robot bisa digantikan sama robot. Jadi bapak kamunya bisa kerja lagi nggak? Berarti nanti bakal jadi apa? Pengangguran. Kalau pengangguran nanti bisa dapat duit lagi nggak? Nah, berarti tidak semuanya yang dikerjakan oleh robot itu enak. Dampaknya nanti jadi ada dampak negatifnya, ya nggak sih? Nah, untuk kita lebih tahu, lebih kenal lebih lanjut lagi mengenai kecerdasan artifisial ini, Ibu sudah membagi kelompok kalian dalam bekerja, ya, biar enak. Kelompoknya sesuai dengan tempat duduk ini aja ya. Berarti kalau dibilang ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, 9, dan 10. Oke? Paham ya? Masing-masing kelompok sudah membawa handphonenya ya. Nah, sebelum kita bekerja dalam kelompok, Ibu akan tampilkan tayangan ini. Silahkan kalian simak terlebih dahulu tayangan ini ya. Perhatikan. Hai teman-teman, selamat datang di channel Irobo Robotics. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana AI membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu AI? AI adalah mesin komputer yang sangat pintar. Mereka bisa belajar dari hal-hal yang
bisa lihat dan dengar, seperti halnya kita sebagai manusia. Mereka bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dan bahkan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Ternyata AI ada di mana-mana loh. Mereka bisa menjadi asisten virtual kita yang membantu menjawab pertanyaan, atau mereka bisa mengemudi mobil tanpa sopir. Bahkan, AI juga bisa membuat permainan video yang seru untuk kita mainkan. Di MBZ AI, ada tim peneliti yang menciptakan AI yang bisa meniru tulisan tangan kita. Mereka membuat AI yang bisa belajar dari tulisan kita dan menulis seperti kita. Ini bisa membantu banyak orang yang kesulitan menulis dengan tangan mereka sendiri. Jadi teman-teman, mari kita gunakan AI dengan bijaksana. Mereka adalah alat yang hebat untuk membantu kita, tetapi kita juga harus ingat untuk menggunakan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Saya harap kalian belajar banyak tentang AI hari ini. Jangan lupa untuk berbagi ini. Oke, kalian sudah ada gambaran tentang AI? Ya, AI itu berarti sebuah mesin, ya kan? Pembelajaran, mesin belajar. Berarti secara tidak kalian sadari, kalian tuh sudah berteman loh dengan AI. Contohnya apa yang suka kalian pakai? Dari HP. Ada apa di HP? Kalian suka biasanya kalau mesin pencarian tuh kalau ada PR suka nanya lewat apa? Cici. Ketahuan yang suka lewat Cici. Terus ada apa lagi? ChatGPT. Kalau Google kan dia belum termasuk ke dalam AI kan. Ada apa lagi? Meta AI yang ada di WA, ya kan? Nah, itu secara tidak kalian sadari itu loh, kamu tuh udah temenan sama yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ya. Nah, hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini, bisa kalian simak dulu ya materi ini. Ini akan kita pelajari sekali ini. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip dengan manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik. Mati, sebentar. Beberapa contoh dari AI generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan diantaranya adalah ChatGPT dan Grok. Kenal sama ChatGPT sama Gemini? Ya, sudah biasa kalian pakai ya. Oke, lanjut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang pernah bikin seperti ini? Nah, itu berarti kamu sudah temenan sama yang namanya AI, ya. Gambar ini fotonya foto kalian. Ingat, AI itu tadi Ibu bilang apa? Robot. Robot itu bekerja sesuai dengan perintah kita. Yang mana yang namanya perintah? Ini ya, yang namanya perintah tuh. Prompt. Prompt itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya perintah. Ini ada sebuah model, ya kan? Skalanya 1:7, gitu kan? Nah, kamu bikin perintah-perintahnya ini. Ya. Dibikin perintah kayak begini. Cara generatif seperti Gemini bisa membuat karya baru hanya dari sebuah prompt, yaitu kalimat perintah yang kita tulis. Hasilnya, AI bisa menghasilkan gambar action figure dan wajahnya mirip dengan itu, lengkap dengan pola mainan yang terlihat nyata. Di sini kita bisa melihat betapa canggihnya AI. Hanya dengan kata-kata, foto biasa bisa berubah jadi karya yang kreatif. Contoh lainnya, AI juga bisa mengubah foto selfie biasa menjadi foto dengan gaya profesional, seperti terlihat pada gambar. Keren kan? Tapi dari sinilah pentingnya etika. Kita tidak mengaku bahwa hasil itu sepenuhnya karya kita sendiri. Kita juga tidak boleh memakainya untuk menipu orang. Ini ya, pentingnya etika. Kita harus jujur, jangan kita klaim gitu aja. Kalau memang itu hasil AI, kamu bilang itu hasil AI.
Jangan mengklaim seperti itu aja. Adil, jangan gunakan untuk curang, dan bijak, gunakan AI untuk membantu bukan untuk menipu. Kalau misalkan dalam foto itu tidak hanya kamu aja, ada teman kamu izin dulu sama teman kamu. Boleh nggak di foto saya itu ada kamu? Boleh nggak kalau saya pasang jadikan status WA misalkan? Ada foto kamunya, itu harus izin. Itu yang namanya etika, pentingnya beretika, ya. Baik, sebagai contoh, jika kamu menggunakan AI untuk mencari tulisan, itu boleh. Tapi, jika kamu mengerjakan PR kamu keseluruhan menggunakan AI tanpa belajar, itu tidak adil. Nggak boleh. AI juga harus digunakan secara transparan dan adil. Transparan artinya, kita tahu bagaimana AI bekerja dan dari mana datanya berasal. Adil artinya, AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaatnya. Apabila kita sudah paham tentang transparansi dan keadilan, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pemilik karya yang membuat AI? Nah, inilah yang masuk ke pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya saja, AI membuat lagu atau gambar, apakah itu menjadi milik AI? Sampai sekarang, hukum di banyak negara belum jelas, karena biasanya hak cipta hanya diberikan kepada manusia dan bukan orang asing. Selain itu, AI dilatih dengan mengambil data dari berbagai sumber. Jika datanya berasal dari kakek orang lain yang punya hak cipta, itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati. Sekarang, mari kita bahas resiko dari AI atau kolaboratif. Nah, sebelum masuk ke resiko penggunaan ini, Ibu mau kalian untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu, ya. Ibu beri di sini ada LKPD-nya, ya, ada 10 kelompok. Kelompok berapa tadi nih? 2 ya. Di kelompok 1, 2, di kelompok 3, 4, 5, salah, 6 ya kamu ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, perhatikan ya, di situ ada LKM, lembar kerja murid. Nah, bisa kelihatan di sini lembar kerja muridnya, ya. Baca. Judul aktivitasnya memanfaatkan KA untuk promosi jajanan sehat di sekolah. Ya. Tujuan pembelajaran di sini peserta didik atau siswa memahami manfaat jajanan sehat bagi tubuh. Siswa dapat menggunakan KA atau kecerdasan artifisial untuk membantu kampanye promosi yang menarik. Siswa mengembangkan keterampilan kreatif dan berpikir kritis dalam mengolah informasi. Generator teks yang digunakan adalah ChatGPT dan Gemini. Sementara untuk generator gambar pakainya Canva AI. Apa yang harus kalian lakukan pertama-tama? Coba buka handphonenya. Buka handphonenya, ya. Silahkan kamu ketikkan ChatGPT. Bentukannya kayak begitu. Sok.
dari sini kita lari ke Canva. Di Canva kita masukkan teksnya. Apa promptnya untuk membuat kemasan? Yang ini ya. Masuk ke Canva. Tuh, kalau di ibu kayak begini nanti bentukannya tuh. Nah, ini. Kalau ini kan kayaknya nggak ini ya, nggak nyambung. Ini kan ada pilihan-pilihannya ya. Apa ini atau ini? Silahkan kamu pilih mau yang mana. Atau mau yang ini. Terserah kamu mau yang mana. Kayaknya ibu lebih suka yang ini deh, misalkan ya kan. Use Canva editor. Biar ada di editor Canva kamu. Habis itu nanti kamu bikin apa? Habis itu nanti kamu bikin poster. Bikin poster caranya pakai cara yang sama. Kalau bikin poster diawali dengan buatkan poster. Buatkan poster. Ada yang sudah sampai poster? Ini buat poster digitalnya. Oh boleh kayak begini, nggak apa-apa kayak begini. Ini baru kamu mau pakai yang mana? Yang ini apa yang mana? Yang ini. Oke, buka di editor. Udah muncul kan? Nanti ini dikirimin ke ibu ya. Yang ininya nanti dikirimin ke ibu. Nah terus kamu sekarang bikin poster. Tadi kan baru bikin kemasannya doang kan? Tulis lagi perintahnya di sini. Yang ini. Nih, buatkan poster. Nah, nih posternya udah ada nih. Poster digital. Nah, udah deh. Nanti tinggal kamu gabungkan. Selesai? Kalau sudah langsung kirim ke ibu, biar cepat. Biar bisa ibu tampilkan hasil kerja kalian. Box, bias, dan aplikasi data. Mari kita bahas satu persatu. Ini dia. Mulai dari hoax atau berita palsu. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, padahal palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tapi kita percaya begitu saja, bukan seperti itu. Makanya, kita harus selalu kritis saat melihat informasi dari internet. Itu, maka akhirnya kita bahas satu persatu jika datanya berasal dari kata hukum. Sekarang, mari kita Oke,
Kita lanjut lagi ke sini. Bentar lagi ya. Sudah selesai, nanti langsung kirim ke Ibu, nanti Ibu tampilkan. Resiko penggunaan KA generatif. Yang pertama ada hoax atau berita palsu, bias, tidak adil, dan privasi data. Resiko dari AI atau KA generatif. Beberapa resikonya di antara lain hoax, bias, dan privasi data. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari hoax atau berita palsu. KA bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat sangat nyata. Benar nggak sih? Ya, kayak tadi tuh ya. Ini bisa disalahgunakan untuk menyebarkan hoax, informasi palsu, atau melakukan penipuan dan propaganda. Seolah-olah seperti itu kamu yang melakukan, padahal kamu dicatut namanya, atau dicatut fotonya, atau dicatut videonya. Kamu lagi, kayak ibu sekarang misalkan, ibu lagi berbicara ya, tapi ada yang merekam nih. Karena yang merekam itu tidak suka sama ibu, itu bisa saja diambil alih suara ibu, seolah-olah itu ibu yang lagi berbicara. Ibu memberitakan isi berita hoax yang tidak benar, gitu ya. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, ada yang palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita percaya begitu saja, kita bisa tertipu. Makanya, kita harus lebih kritis saat melihat informasi dari internet. Resiko kedua adalah bias atau ketidakadilan. Jika AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa tidak adil. Contoh, sebuah sistem pengetahuan wajah yang dilatih dengan foto orang berkulit bisa saja kurang akurat saat mengenali orang dengan kulit yang berwarna gelap. Ini bisa menjadi kesalahan yang merugikan. Tapi, AI harus dilatih dengan data yang ada supaya lebih adil. Resiko yang ketiga adalah hasil privasi data. AI sering mengumpulkan data dari media sosial, HP, atau internet. Data ini bisa membantu, misalnya untuk mendirikan rekomendasi lagu atau film. Tapi, data juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Ingat ya, AI itu hanya alat bantu, bukan pengganti otak kita. AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Kalau salah digunakan, itu bisa untuk menipu orang lain. Bukan mengganti otak kita. Apabila AI salah digunakan, AI bisa menipu dan membahayakan orang lain. Yuk kita gunakan AI dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Nah, ada yang sudah kirim? Oke, kita lihat ya di sini. Ini dia. Ini apanya nih? Dia posternya atau apanya? Posternya atau kemasannya? Hah? Ini apa? Kamu masukin promnya apa? Apa? Baru satu ya? Yang lain ada nggak? Hah? Ini dia. Wah, nih keren. Ayo mulai sarapan sehat. Nah, ini ya. Dimulai dari teks promosinya. Ya, dimulai dari teks promosinya. Kemudian ini ada kemasannya dan sekaligus poster ya. Ini ya. Nah, jadi kalau kalian punya ide usaha, ya, misalkan kalian mau belajar untuk berniaga, ya, untuk saya mau nyoba-nyoba jualan, sangat bisa sekali. Silahkan kamu buat promosinya lewat generator teks. Generator teksnya bisa lewat ChatGPT, bisa lewat Gemini. Kamu tinggal masukin perintahnya aja, ya. Nanti akan muncul. Kalau kurang tepat, dirasa masih belum tepat sama kalian,
teks promosinya, kamu perbarui lagi perintahnya dengan bahasa gaul misalkan. Dengan bahasa yang menarik, silahkan kamu perbaiki seperti itu ya. Nanti kalau ingin lebih kreatif lagi, ingin dikreasikan dengan gambar, silahkan. Generator gambar kita punya salah satunya yang paling gampang diakses itu adalah Canva AI ya. Terus Bu, saya ingin ada jingle-jinglenya Bu, kan seru tuh kalau buat dibikin status gitu kan. Silahkan kamu bikin jingle-jinglenya atau musik-musiknya di generator musik. Contoh generator musik itu ada Suno. Silahkan kamu buat promosi lewat musiknya, jingle-jinglenya. Itu ya dari Ibu. Nah, oke. Yang lain tugasnya masih Ibu tunggu. Ya, tinggal dikirim aja. Yang lain tugasnya masih Ibu tunggu ya. Kalau sudah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tools kecerdasan artifisial. Salah satunya nanti mungkin kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial yang lain deh. Tidak hanya generator ini saja ya. Dah, silahkan kalian boleh siap-siap. Oke, KM kalau sudah silahkan disiapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, hati-hati di jalan ya. Boleh pulang.